Salam kasih dalam Tuhan Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus memerintah dalam hidup keluarga Kristen yang terkasih. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di saat ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Kami mohon, ya Tuhan, membuka pikiran dan hati kami. Setelah kami membaca firman-Mu, kiranya pencerahan dari Roh Kudus kepada kami, sehingga kami menjadi orang Kristen yang lebih memahami dan lebih menuruti kehendak Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Yehezkel pasal 11, ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka roh Tuhan meliputi aku, dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah, beginilah firman Tuhan. Kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak, dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya, dan kota inilah periuk. Tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengiring kamu keluar dari dalamnya, dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing, dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berebahan karena pedang, dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan, engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Demikian firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memegangnya dalam kehidupan mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, santapan harian keluarga di saat ini berjudul, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, setiap orang tidak pernah luput dari berbuat kesalahan dan dosa. Pernahkah kita menyadari berapa banyak kesalahan yang telah kita perbuat setiap hari terhadap sesama kita, baik secara sengaja maupun tanpa sengaja? Kita sering mengidentikan kesalahan dan dosa adalah ketika orang melakukan tindakan kriminal berat, seperti membunuh, mencuri, ataupun berzina. Namun bagaimana dengan orang yang suka berbohong, menghina, memfitnah, membenci, menyakiti hati orang lain dengan sikap dan ucapannya? Walaupun demikian, keluarga Kristen yang terkasih, tidak banyak orang yang mau menyadari diri dan mengakui segala kesalahannya. Hal ini disebabkan karena gengsi dan selalu merasa diri benar. Dalam kitab Yehezkel pasal 11 ayat 5-12, dikisahkan tentang para pemimpin Israel yang selalu merasa diri mereka benar. Bahkan ketika umat Israel ditawan ke Babel, para pemimpin ini tetap bertahan di Yerusalem dan menganggap diri mereka sebagai orang-orang benar dan tidak mau mendengar nasihat Nabi Yehezkel.
Mereka menyebut diri mereka sebagai daging pilihan, padahal mereka justru melakukan berbagai perbuatan jahat dengan membunuh penduduk kota itu. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, hukuman Tuhan senantiasa berlaku bagi orang-orang yang menyimpang dari ketetapannya, siapapun mereka, apakah orang yang terkemuka, para pemimpin, sampai dengan masyarakat biasa. Karena itu, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, hendaklah setiap orang menyadari dirinya dan bertobat, sehingga Allah akan mengampuni segala dosanya dan memulihkan hidupnya. Sebagai orang percaya, kita pun diharapkan selalu membuka diri, memaknai teguran Tuhan, memohonkan ampunannya, dan memberi diri dibarui olehnya. Hanya dengan demikian, keluarga Kristen yang terkasih, kita akan menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, dan baruilah hidup keluarga kami. Allah Tritunggal, sumber damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dalam dunia ini oleh Yesus Kristus. Amin.